Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'allaha ta'ala an yuwafiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali shalih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam tara, tidakkah engkau melihat, ila kepada alladzina orang-orang yang utu mereka diberi nasiban, bagian minal kitabi dari kitab. Yang dimaksudkan utu nasiban minal kitab di dalam ayat yang mulia ini adalah orang-orang Yahudi. Yud'auna ila kitabillah. Yud'auna, mereka diseru, ila kitabillah, kepada kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Liyahkuma bainahum, untuk menghukum bainahum di antara mereka. Summa yatawalla, summa kemudian yatawalla berpaling, fariqum minhum, sekelompok dari mereka, sekelompok dari orang-orang yang alladzina utu nasibam minal kitab, wahum mu'ridun, dan mereka mu'ridun, mereka berpaling. Orang-orang Yahudi yang mereka telah diberi kitab Taurat, ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhukum kepada kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, maka sebagian mereka berpaling. Dzalika, yang demikian itu, bi annahum, sebab sesungguhnya mereka, qaulu, mereka mengatakan, lan tamassanan naru, lan tidaklah tamassana, akan menyentuh pada kami, an-naru, neraka, illa, kecuali ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang terhitung. Yakni menurut mereka, mereka hanya akan disentuh oleh api neraka selama 40 hari, yaitu hari di mana mereka melakukan penyembelihan kepada anak sapi. Wa gharrahum, dan memperdaya mereka, fi dinihim, di dalam agama mereka, makanu yaftarun, makanu, apa yang ada mereka, yaftaruna, mereka membuat-buat kedustaan. Mereka mengatakan, nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah, wa nahnu ahibba'uh, kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidaklah tersentuh oleh api neraka kecuali selama 40 hari, hari di mana mereka menyembah pada anak sapi pada masa Nabi Musa. Itulah yang kemudian membuat mereka tertipu, sehingga mereka tidak mau diseru untuk berhukum dengan kitab Allah, berhukum dengan Al-Quran. Fakaifa idza jama'nahum, fakaifa, maka bagaimanakah keadaan mereka, idza, apabila jama'nahum, kami mengumpulkan mereka, liyaumin, pada suatu hari, la raiba, yang tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, wa wufiyat, dan disempurnakan, kullu nafsin, setiap jiwa, ma kasabat, apa yang ia usahakan, wahum, dan mereka, la yubalamun, mereka tidak di dzalimi, maksudnya pada hari kiamat. Bagaimana keadaan mereka?
bagaimanakah keadaan mereka kelak di yaumul qiyamah ketika mereka dikumpulkan di hari kiamat, yang mana di hari tersebut akan ditunaikan bagi setiap jiwa apa yang mereka kerjakan dan mereka tidak dizalimi sama sekali. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejelekan dibalas dengan kejelekan. Kul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma malikal mulki. Allahumma ya Allah. Allahumma ini asalnya adalah ya Allah. Namun ya-nya ditarik ke belakang setelah lafaz ini jalalah, yani Allahumma diganti dengan mim yang ada di belakang lafzul jalalah. Yani ya Allah menjadi Allahumma. Kenapa diletakkan di setelah lafzul jalalah? Para ulama mengatakan tabarukan li lafzil jalalah, karena mengambil berkah lafaz jalalah. Kemudian kenapa diganti dengan mim? Diganti dengan mim karena mim ini menunjukkan kepada jamak, menunjukkan kepada al-jam'. Maka seolah-olah seseorang ketika mengucapkan Allahumma yajma' qalibahu wa qalbahu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terpusat semuanya, jiwa dan raganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malikal mulki, malikal mulki maknanya ya malikal mulki, wahai malikal mulki, zat yang menguasai al-mulki, ini kerajaan, ini kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Tu'til mulka, engkau memberikan mulka kerajaan, man tasya, kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, wa tanzi'u, dan engkau mencabut mulka kerajaan, mimman tasya, dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau memberikan izzah, engkau memberikan keperkasaan man tasya kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan engkau merendahkan terhadap orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu al khairu, kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka sesungguhnya engkau ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh kerajaan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, dan juga mencabutnya dari siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya apabila kita ingin mendapatkan kejayaan di muka bumi ini, kita akan mendapatkan kembali izzah kaum muslimin, tidak lain dan tidak bukan kita hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, luju ilallah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan yang terbaik untuk mendapatkan izzah dari kaum muslimin. Tulijul laila fin nahar, tulijul, kau memasukkan al-laila, malam, fin nahar, di dalam siang. Wa tulijun nahara, dan kau masukkan siang, fil laili, di dalam malam. Yakni malam ditutup dengan siang, siang ditutup dengan malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan engkau mengeluarkan al-hayya, yang hidup, minal mayyiti, dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita, dan engkau mengeluarkan al-mayyita, dari yang mati, minal hayyi, dari yang hidup. Kebanyakan ahli tafsir memberikan makna tukhrijul hayya minal mayyiti. Hayya di sini maksudnya adalah al-mu'min, al-mayyit maksudnya adalah al-kafir. Engkau mengeluarkan orang yang kafir dari orang yang mukmin, engkau mengeluarkan orang yang mukmin dari orang yang kafir. Yani tukhrijul hayya maknanya orang yang mukmin, minal mayyiti, dari orang yang mati maksudnya adalah orang yang kafir. Wa tukhrijul mayyita, engkau mengeluarkan orang yang mayyit yang kafir, minal hayyi, dari orang yang mukmin.
Wa tarzuqu man tasya, dan engkau memberikan rizki. Apa rizki ikhwah? Rizki adalah semua yang diambil manfaatnya oleh umat manusia. Man tasya, engkau memberikan rizki kepada orang yang engkau kehendaki. Bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisabnya, dengan tanpa hitungan, tanpa adanya batasan. La yattakhidil mu'minuna, janganlah orang-orang mukmin mengambil al-kafirnya orang-orang kafir auliya'a, sebagai penolong-penolong, min dunil mu'minin, dari selain kaum mukminin. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, falaisa, maka bukanlah minallahi, dari Allah, bisyai'in, dalam sesuatu pun. Bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yakni menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka, bukanlah termasuk dari golongan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Illa an tattaqu minhum, illa kecuali an tattaqu, bahwasanya kalian menjaga diri, minhum, dari mereka, tuqatan, dengan suatu penjagaan diri. Artinya kalau kita memang berhadapan dengan orang kafir dan tidak ada orang yang memberikan bantuan kepada kita, kita takut mereka akan membunuh kita. Dalam keadaan yang terpaksa, dalam keadaan kondisi yang mepet seperti ini, maka kita boleh untuk bersiasat dalam rangka menjaga diri. Kalau misalnya kita diminta untuk mengucapkan ucapan kekufuran, maka kita ucapkan dengan lisan kita, tetapi hati kita mengingkarinya. Maka seperti ini diperbolehkan, seperti apa yang dilakukan oleh siapa ikhwah? Ammar bin Yasir. Kemudian di sini dalam tafsir Abdul Mudhaffar As-Sam'ani ini pun juga disebutkan sebuah kisah, wallahu a'lam bishawab. Wa qad ruwiya anna Musailamah al-Kadzdzab la'anahullah, dan telah diriwayatkan bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab, semoga Allah memberikan laknat kepadanya, akhadha rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ia mengambil dua orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li ahadihima, dan ia mengatakan kepada salah satu dari keduanya, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah? Qala na'am, ia mengatakan iya. Faqala atasyhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya saya adalah Rasulullah? Qala na'am taqiyatan minhu, ia mengatakan iya, taqiyatan minhu, karena bersiasat menjaga diri dari kejahatan Musailimah al-Kadzdzab. Fa khallas sabilahu, akhirnya kemudian lepaskan, tidak dibunuh. Summa qala lil akhar, kemudian Musailimah mengatakan kepada yang lain, atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Faqala na'am, 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 iya, iya, iya. Qala atasyhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya saya adalah Rasulullah? Faqala ana asam, saya asam. Apa asam itu? Summum bukmun. Summun yakni apa? Saya peka, telinga saya tuli, ya, gak bisa mendengar. Faqatalahu, akhirnya dibunuh. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhirnya sampailah hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara darajatal ladzin sabara 'alal qatli, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan derajat orang yang sabar alal qatli, atas pembunuhan tersebut. Wa qala innal awwal akhadha bi rukhsatillah, dan beliau mengatakan sesungguhnya yang awal ini telah mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ikhwah, dari kisah ini bisa kita dapatkan faedah bahwa dalam suasana yang genting, kalau kita memang takut dibunuh oleh orang kafir, maka kita boleh untuk menjaga diri kita dengan berhailah, namun hailah hanya dalam lisan, bukan dalam keyakinan hati. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, wa yuhadzirukumullah,
Dan Allah memperingatkan dengan keras pada kalian nafsahu terhadap dirinya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah al-masir, tempat kembali. Allah SWT mengingatkan kepada kalian dengan peringatan yang keras azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali kalian. Wa ilallahil masir, dan kepada kalian dan kepada Allah al-masiru, kalian akan dikembalikan. Qul in tukhfu, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati-hati kalian, au tubduhu, atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, Allah akan mengetahuinya, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah mengetahui apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.